setiap kehidupan kami Tuhan. Kami datang Tuhan, kami mau menyembah-Mu lebih lagi di tempat ini Tuhan. Kami datang Tuhan, kami membawa hidup kami Tuhan. Mari berkatalah di tempat ini Tuhan, di atas pujian dan penyembahan kami Bapa. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tiada yang bisa pisahkan kami dari kasih. Thank you Lord Jesus. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan.
pernah gagal Tuhan. Tidak pernah gagal akan setiap rencanamu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau tahu bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang sangat berharga Tuhan. Kami tidak pernah ditinggalkan. Kami tidak pernah sendiri. Sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami menyatakan Engkaulah segalanya Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Holy Spirit. Buat penyertaan-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami dengan kuasa-Mu Bapa. Penuhi tempat ini Tuhan dengan kuasa-Mu Bapa. Kami datang mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau berlutut Engkau Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Here I am waiting. Abide in me, I pray. Here I am, Lord.
tolong jemaat Tuhan. Come breathe in me, and I will run. Come on, we sing. Come live in me, Oh my life, take over, come breathe in me. come breathe in me, and I will rise. All becomes we. Engkau yang selalu ada di dalam setiap nafas kami, ialah Bapa, Raja yang hebat dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, ya Tuhan. Di dalam kelemahan kami, di dalam keterbatasan kami, ya Tuhan. Di dalam ketidaksempurnaan kami, Engkau Bapa dan Raja yang setia, yang selalu berada bersama-sama dengan kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk hari ini, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua katakan, amin. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Wow. 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 Katakan, Tuhan dahsyat. Kurang kompak. Tuhan dahsyat. Yang setuju Tuhan dahsyat, angkat tangan. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita duduk, izinkan kita memberikan apresiasi untuk para builders yang sudah melayani kita dengan setia. Hati mereka, tenaga mereka, waktu mereka untuk rumah ini dan untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Salam GKS Balikpapan. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua pada minggu hari ini. Dan saya berdoa kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Dan hari ini izinkan kami untuk mengulang kembali setiap minggunya yang akan disampaikan oleh host biasanya. Gak bosan-bosan ya, kita selalu mengingatkan akan home. Kenapa? Karena kami rindu Anda semua yang belum tergabung dalam home bertumbuh bersama-sama dengan kami di tempat ini. Oleh sebab itu kami mengundang Anda semua untuk hadir bersama-sama di dalam home. Yang biasanya orang sebut kelompok sel group. Di rumah ini kami sebut home. Home adalah pemuritan di mana di dalam pertemuan kita selalu saling dikuatkan, selalu diingatkan. Di dalam gereja ini kita ada 3 home. Ada home keluarga, home single, dan tentu saja ada home Starji. Dan sebelum home Starji biasanya selalu ada ibadah Starji setiap Sabtu. Kami mengundang untuk anak-anak muda. Hei, kamu anak-anak muda, datang di ibadah Starji ya. Bersama-sama bertumbuh di dalam rumah ini. Amin. Dan selanjutnya ada informasi yaitu ibadah Aero Kids yang selalu diadakan di jam yang sama dengan ibadah umum di lantai 2. Dan selanjutnya ada doa corporate. Kami mengundang untuk jemaat. Doa corporate ini bukan dikhususkan untuk para builders, tapi diwajibkan para builders. Bukan dikhususkan untuk para builders, tapi diwajibkan untuk para builders. Artinya Anda jemaat yang belum melayani tempat ini bisa gabung bersama dengan kami untuk ibadah doa corporate bersama-sama dengan kami. Setiap hari Sabtu jam 4 sore di lantai 2 mezanin. Amin. Selanjutnya kita ada marriage class. Berikan tepuk tangan untuk marriage class. Wow. Dan marriage class kali ini akan dilayani oleh Pastor Daniel dan Bugem di tempat ini yaitu Ciuli. Mereka berdua akan memberikan hati mereka, waktu mereka untuk kita yang
rindu belajar. Saya mengundang untuk setiap jemaat tempat ini, terutama yang sudah tertanam di dalam home, tidak ada salahnya kita ikut kembali mengulang pengajaran ini. Karena saya yakin dan percaya, dalam perjalanan pernikahan selalu ada proses yang terkadang kita ketemu proses baru. Jadi nggak ada salahnya saya mengundang setiap jemaat di tempat ini untuk ikut kembali, kita duduk bersama-sama, kita belajar. Karena saya sendiri ikut kelas sebagai peserta yang duduk diam mengulangi pelajaran ini. Saya sudah beberapa kali ikut kelas ini, tapi saya terus encourage istri saya dan saya untuk ikut kelas ini kembali. Dan beberapa leaders tempat ini juga ikut kelas ini. Amin. Yang selanjutnya ada informasi yaitu Marriage Gateway. Kami mengundang untuk, berikan tepuk tangan yuk. Untuk ini pertama, seperti yang sudah disampaikan oleh Pastor Daniel, ini adalah hal yang pertama kita lakukan setelah sekian beberapa kali tertunda. Jadi kami mengundang Anda untuk bisa join bersama-sama dengan kami. Amin. Saya ingin tutup dengan satu renungan. Siapa yang percaya bahwa kebenaran firman Tuhan adalah nasihat yang hidup bagi setiap kita. Firman Tuhan adalah nasihat dalam kehidupan kita. Selain Tuhan juga menempatkan orang-orang di sekitar kita untuk menasehati kita. Setuju ya? Dan satu ketika saya dinasehati dan ditegur oleh ayat ini. Dan ini cukup memberkati saya, cukup menguatkan saya, mengingatkan saya. Saya undang kita semua bangkit berdiri, saya bacakan ayat ini. Di dalam Yohanes 14 ayat 15, firman Tuhan berkata seperti begini. Jikalau kamu mengasihi aku, saya ulangi sekali lagi, ayat ini cukup tegas. Jikalau kamu mengasihi aku, siapa aku? Yesus. Kamu akan menuruti segala perintahku. Wow. Waktu saya baca ini, saya diingatkan satu hal. Saya bilang sama Tuhan, apa arti ayat ini? Roh Kudus ingatkan saya, terjemahkan sendiri ayat itu. Apakah hari-hari ini kamu sudah benar-benar mengasihi aku? Apakah hari-hari kamu sudah mendengarkan setiap kebenaran firman-Ku dan kamu melakukannya? Seperti yang Pastor Hendra kemarin sampaikan. Firman Tuhan yang terus ulang-ulang disampaikan, apakah perintah itu Anda lakukan? Saya berdoa, kebenaran firman Tuhan ini terus memberikan kita pencerahan, kekuatan, kita diingatkan akan kenapa sih kita sampai ada hari ini, ada tujuan yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa dengan doa persembahan. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Dan hari ini Tuhan, kami mau belajar apa yang akan kami lakukan hari ini ya Tuhan. Kami percaya ada sebuah bagian yang Kau inginkan dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang sudah diberkati katakan, amin. Mari Tuhan kita bangkit berdiri, kalau menyembah Tuhan sekali lagi. Come live in me, all my life, take over. Come breathe in me, and I will
Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu hari demi hari yang kami boleh melihat di dalam kehidupan kami, bahwa sungguh Engkau Tuhan nyata hidup di dalam setiap kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama Tuhan, memberikan hati kami untuk boleh berkumpul beribadah bersama di tempat ini. Satu hal yang kami tahu, satu hal yang kami percaya Bapa, bahwa bukan tentang kami tetapi tentang Engkau yang hidup di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengantarkan kami dan kami boleh memilih yang terbaik hadir bersama-sama di tempat ini. Tuhan Yesus berbicara secara pribadi bagi setiap kami. Sungguh Tuhan, kami tidak ada apa-apanya itu kalau bukan karena Engkau yang bekerja di dalam setiap kami. Tuhan Yesus, kami merendahkan hati kami sama-sama di bawah kaki-Mu, sama seperti Maria yang duduk diam mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Demikianlah Tuhan, kami boleh mengambil bagian itu bersama-sama, duduk tenang, diam, mendengarkan suara Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kebenaran itu dinyatakan, sesuatu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya Tuhan, Allah yang kami sembah, Yesus yang kami sembah, ada bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Sungguh ini hati kami Tuhan yang haus dan lapar akan mendengarkan kebenaran-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berbicara secara pribadi Tuhan bagi setiap kami. Karena sungguh kami tidak mengerti kalau bukan karena hikmat yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh menerima sesuatu yang terbaik pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang menyembunyikan hamba di belakang salib-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang boleh saya perkatakan itu semua berasal daripada Tuhan. Bukan berasal daripada perasaan dan pikiranku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menuntun setiap kami. Roh Kudus-Mu berbicara bagi setiap kami dan bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi setiap kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan iman kita boleh sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat bersyukur tadi ketika kita memuji menyembah Tuhan tadi pagi, mulai dari lagu kedua sampai lagu ketiga, saya tidak berhenti untuk meneteskan air mata. Padahal sebenarnya saya bukan ada masalah, bukan ada pergumulan yang sedang saya dan istri dan keluarga hadapi, tetapi saya merasakan bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, bagaimana Tuhan bekerja luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Ketika tadi lagu kedua berkatakan bahwa Engkau setia, benar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Kalau bukan karena Tuhan yang setia dalam hidup kita, tidak ada satupun kita yang bisa setia. Oleh karena Yesuslah yang menjadikan kita boleh setia. Katakan amin. Amin. Bersyukur buat kasih Tuhan Yesus Kristus buat kita sampai dengan hari ini. Oleh karena kasih karunia-Nya kita boleh bersama-sama ibadah pada pagi hari ini. Dan saya mau katakan bahwa kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah buat saudara dan saya. Katakan amin. Tema gereja kita di dalam 1 bulan penuh ini adalah bicara tentang discipleship. Dan di awal bulan Pastor Daniel sudah membagikan di dalam khotbahnya tentang menjadi seorang murid. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan di tempat ini masih mengingat apa yang boleh disampaikan oleh Pastor Daniel tentang discipleship. Ya, di mana beliau memberi judulnya menjadi seorang murid. Dan di minggu yang kedua Pak Boy sudah membagikan di dalam khotbahnya tentang jadilah berbuah. Dan di minggu yang ketiga Pastor Hendra juga sudah membagikan di dalam khotbahnya tentang growing up. Saya percaya bahwa setiap kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini menerima pesan ini dengan menerima pesan ini dengan luar biasa. Dan saya percaya bahwa setiap kita diberkati, katakan amin. Amin. Di dalam proses mempersiapkan khotbah tentang discipleship ini, Roh Kudus mengingatkan saya tentang satu kata, yaitu mengasihi. Saya mungkin di dalam setiap khotbah yang saya sampaikan, di awal saya sampaikan bahwa saya berdoa dan saya boleh tanya Roh Kudus, dan itu yang boleh senantiasa saya boleh lakukan ketika mempersiapkan khotbah yang akan saya bagikan di setiap minggu yang Tuhan percayakan atas hidup saya. Di dalam proses khotbah tentang discipleship ini Tuhan berbicara. Roh Kudus mengingatkan saya dengan satu kata, yaitu mengasihi.
Mungkin kata-kata ini sudah terlalu sering kita dengar, sudah terlalu familiar kita dengar, tetapi satu kata yang Roh Kudus ingatkan ketika mempersiapkan khotbah ini adalah kata mengasihi. Sama-sama katakan mengasihi. Ketika saya melihat kepada kata pemuridkan, kata yang timbul di dalam hati saya adalah kata mengasihi. Ketika saya, karena tema kita adalah discipleship, Roh Kudus mengingatkan saya discipleship, kata dan muncul kembali kata mengasihi. Saya akan mulai dengan ini kenapa saya memberi judul khotbah mengasihi. Padahal sebenarnya kita sudah terlalu sering mendengarkan khotbah, mendengarkan sharing tentang kata mengasihi, tetapi saya percaya apa yang Roh Kudus boleh ingatkan hari ini membuka pemikiran kita, membuat breakthrough yang luar biasa dalam hidup kita hari ini. Katakan amin. Saya akan mulai dengan ini, pemuritan sama dengan mengasihi. Pemuritan sama dengan mengasihi karena pemuritan itu bicara people. Pemuritan itu bicara people atau orang di dalamnya. Jadi kita harus setuju bahwa berbicara discipleship itu berbicara tentang people, berbicara tentang orang yang di dalamnya. Setuju ya bahwa pemuritan itu bicara orang, bukan bicara tentang benda mati tetapi sesuatu yang hidup. Katakan amin. Dan kita percaya bahwa setiap di tempat ini adalah orang yang hidup, amin. Amin. Boleh lambaikan tangannya bagi setiap kita yang hidup di tempat ini, amin. Amin. Jadi pemuritan ini atau pemuritan ini bicara tentang people atau orang di dalamnya. Mungkin jemaat Tuhan boleh catat ini dari awal khotbah sampai di ibadah pertemuan yang ketiga, selalu dikatakan bahwa tujuan dari pemuritan adalah kita semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Saya ulangi, tujuan dari pemuritan adalah kita, saudara dan saya semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Atau kita semakin hari semakin selaras dengan Kristus melalui pengenalan kita akan Tuhan. Garis bawahi di situ, semakin hari semakin selaras dengan Kristus melalui apa? Melalui pengenalan kita akan Tuhan. Gak ada yang lain kita selaras dengan Kristus, tidak ada cara yang lain selain kita mengenal Tuhan kita yang kita sembah. Amin. Amin. Tidak lain tidak bukan tujuan utama dari sebuah pemuritan adalah menjadikan kita semakin hari semakin serupa dan semakin serupa dengan gambarannya di dalam pengenalan kita di dalam Kristus. Pada kesempatan ini di gereja ini di GKS Balikpapan, wadah yang atau tempat pemuritan kita sebut dengan namanya home. Boleh sama-sama katakan home. Tadi Pak Boy juga sudah jelasin gimana pentingnya kita berhome, apa yang kita lakukan di sana. Dan di gereja ini, di GKS Balikpapan, wadah atau tempat pemuritan kita sebut yang namanya home. Masih ingat apa yang menjadi kepanjangan daripada home? Boleh sama-sama? House of Evangelism, puji Tuhan. Jadi home ini adalah house of maturity and evangelism. Artinya di dalam home inilah sebagai wadah atau tempat bagi saudara dan saya secara bersama-sama untuk kita Untuk kita sama-sama bertumbuh dan semakin hari semakin mengalami kedewasaan di dalam Kristus melalui pengenalan akan Tuhan. Amin. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, bagaimanapun metodenya yang kita lakukan di dalam home, apapun yang kita kerjakan, apapun metode yang kita lakukan di dalam home, di dalam pemuritan, pastikan bahwa Anda dan saya melakukannya dengan dasar apa? Dengan dasar kasih. Jadi apa yang kita boleh kerjakan di dalam home yang kita lakukan, bagaimanapun wadahnya, bagaimanapun tempatnya, bagaimanapun metode yang kita lakukan di dalam home itu, satu hal yang pasti ketika kita melakukannya, ketika kita mengerjakannya, satu hal yang pasti yang dengan sadar kita harus tahu bahwa kita harus melakukannya dengan dasar kasih. Kasih yang sudah dianugerahnya bagi kita melalui hidupnya siapa? Hidupnya Yesus. Jadi make sure bahwa setiap kita ketika kita ada di dalam home, di dalam pemuritan, make sure bahwa kita melakukan itu bukan karena kita melakukan untuk kita, tetapi kita melakukan itu berdasarkan kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi pertanyaan adalah memastikan apa?
memastikan bahwa Anda dan saya melakukan semuanya karena Anda menyadari bahwa Tuhan mengasihi hidup Anda terlebih dahulu. Demikianlah Anda dan saya membagikan kasih itu kepada hidup orang lain di dalam kasih karunia Kristus dan pengenalan akan siapa Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau saya percaya bahwa jemaat di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang senang bersuka cita untuk boleh membaca kebenaran firman, katakan amin. Kalaupun ada itu mungkin tidak di sini, tetapi di tempat ini setiap jemaat-jemaat Tuhan di GKS Balikpapan adalah orang-orang yang punya kerinduan untuk boleh membaca firman, katakan amin. Kalau saudara boleh baca di dalam Alkitab saudara bahwa Alkitab mencatat, dan ini bukan kata Evangelis Andri, bukan kata Pastor Daniel, bukan kata Bang Boy, bukan kata Kak Nancy, atau bukan karena siapapun. Karena Alkitab mencatat bahwa apapun yang Yesus kerjakan dan lakukan semuanya karena Yesus mengasihi siapa? Mengasihi saudara dan saya. Jadi tidak ada satupun di dalam Alkitab itu yang menyatakan bahwa Yesus melakukan segala sesuatu itu bukan dasar kasih, tetapi semuanya itu adalah dasar kasih, katakan amin. Dan sebab itulah Anda dan saya ada bersama-sama di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Saya kembali sampaikan bahwa di dalam mempersiapkan khotbah ini Roh Kudus tiba-tiba saya selalu senang bicara tentang Roh Kudus karena Roh Kuduslah ketika Yesus sudah terangkat ke surga, Tuhan menjanjikan apa? Tuhan menjanjikan seorang penolong, seorang penghibur, yaitu siapa? Yaitu Roh Kudus gitu. Jadi Roh Kudus mengingatkan saya tentang firman yang tertulis di kitab Yohanes 3 ayat 16. Saya percaya bahwa setiap kita sudah terlalu sering mendengarkan apa yang tertulis di dalam Yohanes 3 yang 16 ini, dan ini sebagai ayat Alkitab yang mungkin menjadi rema bagi kita atau ayat emas bagi kita, dan mungkin ini sering banyak disampaikan di kitab Yohanes 3 ayat 16 ini, sering dikhotbahkan mungkin di momen-momen Natal atau momen-momen tertentu, tetapi hari ini kata-kata ini, firman ini yang Tuhan boleh sampaikan kepada saya pribadi ketika saya mempersiapkan khotbah ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dan kita baca sama-sama. Yohanes 3 ayat 16 ini masih ada di dalam perjanjian baru, bukan Anda temukan di dalam perjanjian lama. Jadi jangan cari di dalam perjanjian baru, Anda akan tidak menemukannya gitu ya. Oke, kita sama-sama membaca di Yohanes 3 pasalnya ke-16. Kita sama-sama sepakat baca di terjemahan barunya 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ayat firman ini mungkin sering kita dengar ketika momen-momen Natal, tetapi izinkan saya, ini yang Tuhan taruh dalam hati saya, bahwa Yohanes 3 yang 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepadanya itu adalah siapa? Saudara dan saya. Katakan amin. Boleh sama-sama katakan, orang yang percaya adalah saudara, adalah saya gitu. 1, 2, 3. Orang yang percaya adalah saya. Makanya dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi supaya setiap kita yang percaya kepada Kristus itu memperoleh hidup yang kekal. Kalau dikatakan menurut versi BIMK-nya dikatakan, karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini. Saya ulangi, karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, garis bawahi, karena Allah begitu mengasihi, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Apa yang ingin saya sampaikan dan sama-sama kita belajar daripada ayat ini, tuliskan yang kita hubungkan dengan pemuritan adalah, jadi saya lagi tarik korelasinya antara, kita tarik korelasinya dari ayat Yohanes 3 ayat 16 dengan tema kita bulan ini berbicara tentang discipleship. Supaya kita tahu bahwa dasar dari kita melakukan segala sesuatu baik dalam pemuritan adalah kita menyadari. Garis bawahi, kita menyadari bahwa karena kasih Kristus yang begitu besar yang telah diberikannya kepada saudara. Kita bersepakat ya bahwa kasih Kristus itu sudah diberikan kepada saudara, amin. Apakah ada di sini yang menyangkal bahwa Tuhan kasih Kristus itu belum diberikan kepada setiap kita? Kita sepakat bahwa Yesus sudah diberikan kepada kita dan mati buat kita supaya apa? Supaya kita memperoleh hidup yang kekal.
Apa korelasinya pemuritan dengan ayat firman yang dikatakan di Yohanes 3 ayat 16? Pertanyaannya adalah ini, makanya saya buat di catatan saya ada tanda pertanyaan, ada 3 gitu. Apa yang menjadi korelasi pemuritan dengan ayat firman ini? Yuk sama-sama kita belajar, saudara boleh catat ini. Dikatakan karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Dan pertanyaan yang kembali timbul, supaya apa? Supaya kenapa anaknya ini dikasihkan bagi setiap kita, supaya apa? Yang menjadi pertanyaan adalah supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, saudara dan saya, tidak binasa melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Katakan amin. Makanya saya di awal sampaikan bahwa tujuan utama dari pemuritan adalah supaya saudara dan saya semakin apa? Pertanyaan, tujuan daripada pemuritan adalah supaya saudara dan saya semakin apa? Semakin serupa, semakin segambar dengan Kristus. Artinya adalah semakin mengenal siapa Tuhan itu dalam hidup Anda dan ada bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Tujuan daripada pemuritan itu adalah supaya kita yang ada di sini, yang di luar sana semakin serupa dan segambar dengan Kristus dan semakin mengenal siapa Tuhan itu dalam hidup Anda dan Anda bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Kata serupa dan segambar di sini adalah semakin hari hidup kita semakin selaras dengan Kristus. Jadi kata segambar dan serupa itu artinya adalah semakin hari, day by day, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita semakin selaras dengan Kristus. Kita semakin satu frekuensi dengan Kristus. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya semakin menyelaraskan hidup dan pikiran kita dengan Kristus. Yang terutama adalah, makanya saya senang kata-kata ini adalah bahwa yang terutama adalah harus menyadari. Karena kalau kita tidak sadari mau seperti apapun, mau Tuhan datang 2 kali kedua, kita gak akan pernah bisa menerima ini. Jadi kita harus benar-benar secara sadar, kita menyadari bahwa hidup Anda dan saya sekarang karena Kristus yang terlebih dahulu mengasihi Anda dengan memberikan hidupnya buat saudara dan saya. So kenapa saya sampaikan ayat ini? Karena apa? Bicara tentang pemuritan adalah ketika kita melakukan pemuritan itu, ketika kita melakukan sesuatu di dalam home, kita tahu bahwa Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita, Tuhan sudah memberi yang terbaik dari yang terbaik, bahkan hidupnya bagi kita. Demikianlah apa? Demikianlah kita boleh berjalan secara tanpa disuruh-suruh sama Pastor Daniel, tanpa disuruh-suruh siapapun atau disuruh-suruh home leadernya, kita secara otomatis kita boleh membagikan itu, memberikan diri kita dengan apa? Dengan sukarela untuk boleh hidup di dalam pemuritan itu sendiri. Karena isi daripada pemuritan itu adalah mengetahui Tuhan lebih dalam lagi. Karena akan sia-sia pemuritan kalau kita tidak tahu mengenal Tuhan yang lebih dalam lagi. Karena saya percaya bahwa setiap kita yang ada di home, setiap kita ada dalam pemuritan ini, kita mau mengenal Tuhan lebih lagi gitu. Oleh karena itu saya tulis quote seperti ini. Jika Anda menyadari bahwa hidup Anda adalah hasil dari kasih Kristus, saya ulangi. Jika Anda dan saya menyadari bahwa hidup Anda dan saya adalah hasil dari kasih Kristus, pasti Anda akan membagikan kasih itu juga kepada hidup orang lain. Menjadi pertanyaannya kalau Anda tidak membagikan itu, menjadi pertanyaan apakah Anda menyadari ini atau tidak. Itu yang penting. Karena kalau Anda tidak secara sadar menyadari ini, Anda tidak akan melakukan itu. Mungkin Anda melakukan itu pun mungkin Anda akan bantah-bantahan, ogah-ogahan, apa sih gitu. Tapi ketika kita menyadari ini, bahwa kita menyadari ini, kita akan melakukan itu dengan apa? Itu kita melakukan itu dengan sukarela, tidak ada paksaan. Karena kita yang dimuridkan di situ, kita yang mengalami, kita yang mengenal Tuhan secara pribadi. Dan inilah why-nya pemuritan itu ada karena Anda begitu dikasihi Tuhan. Saya kembali mau katakan karena why-nya pemuritan itu adalah karena Anda dan saya begitu dan teramat dikasihi oleh Tuhan. Demikianlah Anda membagikan kasih itu kepada orang lain supaya setiap orang yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita semakin hari juga semakin segambar, semakin hari semakin serupa dan semakin hari semakin selaras dengan Kristus. Kita di dalam home ini tidak kurang kerjaan, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin yang belum ada berhome ataupun ada di dalam home, kita bukan kurang kerjaan membuat home yang ada di sini. Makanya saya tadi bilang bahwa, sampaikan bahwa
Nggak masalah metodenya, tidak masalah tempatnya atau tidak masalah ruangnya. Yang menjadi bagian kita adalah di dalam itu kita semakin hari semakin mengenal Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kalau kita punya pemikiran bahwa pemuritan itu kita harus, kalau kita hanya punya pemikiran bahwa pemuritan sekedar itu, kita harus ubah mindset kita. Artinya adalah kalau kita pemuritan itu bukan, pemuritan itu bukan bicara penjadwalan home. Anda boleh catat ini sekali lagi, pemuritan itu bukan bicara penjadwalan home, pemuritan itu bukan kumpul-kumpul, pemuritan itu bukan ajang banyak-banyakan home member atau banyaknya multiplikasi home. Walaupun sebenarnya bonus daripada apa yang Tuhan kasih pasti bermultiplikasi, pasti banyak orang yang akan mengenal Tuhan. Tetapi garis bawahi bahwa pemuritan itu bukan bicara penjadwalan home. Pemuritan itu bukan bicara kumpul-kumpul, pemuritan itu bukan ajang banyak-banyakan home member atau banyaknya multiplikasi. Terus esensi sesungguhnya dari pemuritan itu bukan itu gitu loh. Kalau kita punya pemikiran bahwa pemuritan sekedar daripada apa yang saya sampaikan, kita harus ubah mindsetnya kita harus ubah cara berpikirnya kita. Tetapi saya mau sampaikan dan kasih tahu, tetapi esensi sebenarnya dari pemuritan yang kita lakukan melalui home itu adalah hidup orang-orang yang ada di dalam home atau komsel itu bertumbuh dan semakin mengasihi Tuhan. Jadi esensi sebenarnya dari pemuritan yang kita lakukan melalui home itu adalah hidup orang-orang, yaitu hidup saya dan saudara di dalam home ataupun di dalam komsel ataupun di dalam pemuritan itu bertumbuh dan semakin apa? Semakin mengasihi Tuhan. Hidup orang-orang yang di dalam home semakin hari semakin mengenal siapa Tuhan di dalam hidup setiap mereka. Jadi kalau ada home yang Anda terlibat di dalam home atau terlibat di dalam komsel atau komunitas, kalau Anda tidak semakin mengasihi Tuhan, dipertanyakan itu pemuritan atau apa gitu. Apa yang Anda bicarakan di situ? Jadi parameter daripada pemuritan itu dikatakan berhasil adalah ketika kita yang ada di dalamnya semakin apa? Semakin bertumbuh. Semakin bertumbuh apa? Semakin bertumbuh dan selaras dengan Kristus. Yaitu ketika kita mau selaras dengan Kristus, caranya bagaimana? Caranya kita semakin hari semakin mengenal siapa Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalau kita mau bertumbuh dan selaras dengan pemikiran Kristus, saya mau sampaikan ini kita harus ngomongin Kristus. Ini juga menjadi rema bagi saya, bukan berarti bahwa saya tidak pernah membicarakan orang. Walaupun saya duduk di sini, Anda jangan percaya bahwa saya juga tidak ngomongin orang gitu. Tapi hari ini yang menjadi remanya bagi kita adalah kalau kita mau selaras, kalau kita mau bertumbuh mengarah kepada Kristus, yang kita lakukan itu adalah kita ngomongin Kristus, bukan ngomongin orang. Jadi ketika kita ngomongin Kristus, hari demi hari mindsetnya kita itu dirubah. Jadi makanya saya senang bahwa pertobatan sesungguhnya itu artinya adalah metanoia. Metanoia kalau Anda boleh Anda cari metanoia artinya adalah bukan perbuatan Anda dulu yang bertobat, tetapi mindset saudara yang harus berubah dulu. Itu arti metanoia atau pertobatan. Jadi jangan sampai salah bahwa pertobatan itu bicara perilaku Anda dulu yang berubah, enggak. Yang berubah itu adalah mindset saudara, itu yang namanya metanoia atau pertobatan. Katakan amin. Bicara masalah menyadari atau tidak menyadari, saya percaya bahwa karena akan beda orang yang menyadari bahwa dia dikasihi dan orang yang tidak menyadari bahwa ia tidak dikasihi oleh Tuhan. Makanya saya catat di sini, Anda akan bertindak seperti apa yang Anda percayai dan Anda akan bertindak seperti apa yang Anda pikirkan. So, tujuan daripada pemuritan itu sendiri adalah bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Melalui apa? Berulang-ulang tadi saya sampaikan, melalui pengenalan pribadi kita dengan Kristus. Saya percaya bahwa pengalaman saya mengenal Tuhan tidak sama dengan pengenalan saudara. Banyak hal yang bermacam-macam bagaimana kita mengenal Tuhan. Saya tidak bisa mengeneralkan bagaimana saya mengenal Tuhan. Saudara pasti punya pengalaman yang berbeda bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa yang saya percayai, yang saya yakini bahwa pengenalan Anda dengan Tuhan itu adalah membuat Anda terkagum-kagum dengan Tuhan.
Makanya saya tulis quote ini, saudara boleh tulis ini, percaya yang benar akan menghasilkan hidup yang benar, dan pengenalan yang benar akan menghasilkan kehidupan yang bertumbuh. Artinya adalah kalau Anda tidak menyadari bahwa Yesus sudah mengasihi Anda, memberikan yang terbaik bagi Anda, gimana Anda bisa memberikan itu kepada orang lain karena Anda tidak memiliki itu, tidak menyadari itu. Makanya penting bagi kita untuk percaya yang benar akan menghasilkan hidup yang benar. Perlu bagi kita day by day, hari demi hari, kita ngomongin Kristus, kita bicara tentang Kristus. Makanya ada firman Tuhan berkata bahwa nggak usahlah kita dengarin apa yang diomongin orang, tetapi kita fokus satu apa yang Tuhan Yesus perkatakan atas hidup kita. Kalau kita fokus dengan apa yang orang lain perkatakan, pasti Anda akan stres, pasti Anda akan gantung diri. Itu yang dilakukan orang-orang yang mengeksekusi dirinya dengan apa? Dengan bunuh diri. Karena apa? Dia terlalu mendengarkan apa yang dikatakan orang. Jadi kita yang di tempat ini kita boleh mendengarkan kata orang hal yang baik. Tapi jika itu tidak baik, jika itu menghakimi saudara atau apa, enggak usah didengar. Dengarlah, makanya firman Tuhan berkata, dengarlah yang manis-manis, dengarlah yang baik-baik. Karena apa? Karena itu yang membawa kehidupan bagi saudara dan saya. Oke? Tapi jangan kalau dinasehati, kalau saudara memang lagi salah, ya jangan juga tutup kupingnya pakai cotton bud gitu loh. Ya, jadi kalau memang ada sesuatu hal yang memang kurang dari dia, ketika orang-orang di dalam home atau orang gereja kita kasih tahu, ya kita dengerin gitu. Tapi yang mau saya maksud di sini adalah kalau Anda semakin hari semakin mau menyelaraskan diri Anda kepada Tuhan, ya perbanyak hidup Anda, waktu Anda untuk ngomongin Tuhan, bukan ngomongin orang lain gitu ya. Perbanyak hidup Anda bukan ngomongin masalah yang ada. Sama seperti Pastor Hendra kemarin cerita. Sampaikan bahwa banyak ahli-ahli yang menyatakan bahwa tahun depan adalah tahun yang suram, tahun yang gelap, walaupun siang tetap gelap berarti. Itu ya. Jadi kalau kita mendengarkan ini, kita pasti ketakutan. Kalau kita yakin ini, kita pasti akan ketakutan. Makanya Tuhan bilang bahwa jangan mendengarkan apa yang dunia ini katakan, tetapi dengarlah apa yang Yesus perkatakan atas hidup kita. Yang mungkin resesi boleh terjadi, nggak bisa dipungkiri, inflasi boleh terjadi. Saya nggak usah sebutkan di sini karena memang latar belakang saya di bank, mungkin saya bisa sedikit jelaskan. Tapi kita di sini bukan bicara tentang resesi, bukan bicara tentang inflasi. Tapi saya mau katakan bahwa itu memang terjadi. Ya sudah nggak apa-apa, gitu. Tapi yang menjadi bagian kita harus mengambil bagian kita berdiri bahwa kita nggak usah dengar itu. Yang terjadi biarlah terjadi. Yang kita dengar adalah bahwa Tuhan menyediakan bagi kita masa depan yang penuh harapan. Itu yang Tuhan janjikan atas setiap kita. Artinya apa? Kalau kita mendengarkan yang tadi itu pasti Anda akan ketakutan. Aduh gimana lagi nih, gimana? Segala macam. Tetapi kalau kita fokus kepada Tuhan, ada sukacita yang kita alami dalam diri kita. Ada kekuatan yang baru yang kita alami dalam diri kita. Ada semangat yang baru yang kita alami dalam hidup kita. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa tidak segampang dan semudah saya bicara. Saya selalu sampaikan bahwa enggak segampang melakukan daripada seperti apa yang saya sampaikan. Tetapi ada proses yang harus kita kerjakan dan lakukan di dalamnya, yaitu menyadari bahwa hidup Anda dan saya begitu dikasihi. Bagian kita adalah menyadari bahwa hidup Anda dan saya begitu dikasihi. Saya bilang bahwa enggak segampang dengan yang saya ngomong. Percayalah bahwa kita menjalannya tidak segampang yang saya ngomong. Saya juga bergumul, saya juga punya masalah. Saya juga punya problem, semua kita punya masalah. Semua kita punya problem, tetapi yang menentukan adalah bagaimana kita menghadapi dan mencari solusi daripada setiap masalah atau problem yang kita sedang hadapi. Katakan amin. Waktu kemarin ketemu dengan Pastor Hendra, kalau tidak salah saya ini dapat firmannya ini ketika kita boleh sama-sama belajar di dua korporat waktu itu. Ayat firman Tuhan tertulis di Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Saya akan bacakan ini dan saudara boleh melihat di Alkitab saudara atau boleh melihat layar di depan. Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35 dikatakan, aku memberikan perintah kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Di ayat 35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini ayat yang sangat luar biasa bagi saya pribadi. Kalau tidak salah tadi Pak Boy kasih ayat ini ya.
Enggak ya, oke. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya apa? Supaya kamu saling mengasihi. Jadi pemuritan itu adalah setiap kita saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu. Dikatakan semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kita disebut sebagai murid Kristus. Saya katakan bahwa mungkin banyak orang yang berpikir bahwa kita ini kan dipanggil bukan menjadi seorang murid. Yes, I know gitu. Tapi maksud saya di sini adalah bahwa identitas kita itu benar adalah anak, itu tidak terbantahkan dengan apapun. Ketika kita mengaku dan percaya kepada Yesus satu-satunya juru selamat kita adalah sebagai anak, dan itu identitas yang tidak bisa digoyahkan. Sama seperti anak saya, Mika, itu tidak tergoyahkan, tidak dibantahkan lagi bahwa dia adalah anak saya. Apalagi mirip dengan saya gitu ya. Makanya dulu waktu anak saya proses hamil, saya sama istri saya kencang-kencangan berdoa siapa yang mirip anak saya gitu. Tapi puji Tuhan sepertinya doa saya yang terlalu kencang gitu. Doa saya yang terlalu kencang sehingga anak saya Mika mirip dengan saya. Dan itu dibuktikan dengan apa? Dengan kata-kata orang gitu. Jadi bukan hanya saya. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi yang perlu kita sadarin bahwa kita memang tidak dipanggil menjadi seorang murid, identitas kita itu sama, identitas itu dalam Kristus itu adalah anak gitu ya. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa ketika kita punya hati seorang murid gitu ya, punya hati seorang murid itu adalah kita mau belajar dan belajar. Maksudnya mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi gitu. Enggak terbantahkan lagi saya bilang bahwa Anda dan saya adalah anak-anak Kristus, biji mata Tuhan. Itu tidak bisa lagi diklaim, tidak bisa lagi dibantahkan dengan apapun. Bahwa kita adalah orang-orang percaya dalam Kristus, kita adalah anak. Katakan amin. Boleh katakan bersama-sama dengan saya paling disayang sama Tuhan. 1, 2, 3. Saya paling disayang sama Tuhan. Dan katakan samping kiri, kanan, dan belakang saudara dengan iman dan keyakinan. Katakan kamu adalah orang yang paling disayang Tuhan. Come on. Saya mau sampaikan bahwa saudara dan saya adalah paling disayang oleh Tuhan. Saudara dan saya paling disayang oleh Tuhan, ini bukan perkataan saya. Kalau saudara boleh baca atau semua kita udah tahu bahwa Yesus mati memberikan hidupnya karena apa? Karena begitu sayangnya sama kita. Karena begitu dia berharganya kita, begitu preciousnya kita di dalam Tuhan. Makanya dia memberikan hidup anaknya bagi setiap kita. Dan ini tidak bisa dibantahkan dengan apapun. Kalau ada khotbah ataupun sharing yang menyatakan bahwa itu bukan kebenaran, saya pastikan itu. Dan saya percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang akan menyampaikan yang tidak benar tentang itu di dalam kita. Oke, saya akan lanjut dengan ini. Saudara boleh lihat di slide juga, kata murid dalam perjanjian baru dalam bahasa Ibrani ya. Kata murid dalam perjanjian baru dalam bahasa Ibrani, ini kita ngomongin murid sekarang. Saya bilang bahwa memang kita tidak dipanggil menjadi seorang murid. Kita memang dipanggil menjadi anak-anak Kristus, biji mata Tuhan gitu ya. Tetapi saudara boleh lihat kata murid dalam perjanjian baru dalam bahasa Ibrani, murid itu artinya talmidim. Bukan talmis ya, talmidim. Talmidim, kalau saya di kampung bilangnya talmis itu adalah orang-orang yang suka ngomong sesukanya gitu, ngomong kasar gitu. Jadi artinya e-learner atau orang-orang yang belajar. Jadi murid itu adalah orang-orang yang belajar. Itu yang Tuhan mau bagi setiap kita menjadi seorang murid itu adalah hati kita yang mau belajar dan mengenal Tuhan secara pribadi. Enggak ada satu orang pun murid yang enggak belajar ya. Pasti kalau tidak belajar pasti akan ketinggalan kelas gitu. Dan ini enggak ada hubungannya juga sih dengan identitas kita gitu ya. Tapi yang mau saya sampaikan bahwa murid di sini artinya adalah e-learner atau sama dengan orang yang belajar. Tahukah Anda bahwa orang-orang Yahudi begitu suka sekali dengan kata murid? Kalau Anda senang baca perjanjian lama bahkan perjanjian baru, di perjanjian baru sampai dengan kisah para rasul, Anda harus tahu bahwa orang-orang Yahudi itu, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat itu sangat senang disebut mereka adalah seorang murid. Saya akan jelaskan di sini sama-sama kita belajar. Banyak orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengikuti Yesus pada waktu itu menyebut dirinya murid dan memanggil Yesus dengan sebutan rabi atau guru.
Tetapi pengenalan mereka akan Tuhan ini yang menarik hati saya ketika saya baca di kitab Lukas 14 dan 15. Saudara boleh nanti baca di rumah saudara secara menyeluruh supaya tidak gamblang artinya, supaya tidak rancu artinya. Saudara nanti bisa baca di Lukas 14 dan 15. Seperti saya sampaikan tadi bahwa banyak orang-orang Yahudi, banyak orang-orang Farisi juga ahli-ahli Taurat yang sangat suka disebut dengan kata murid. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah tetapi pengenalan mereka akan Tuhan. Tetapi pengenalan mereka akan Tuhan hanya sebatas murid dan guru. Bahkan mengenal Yesus bukan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ahli-ahli Farisi, ahli-ahli hukum Taurat itu mengenal Yesus itu. Dia mengikuti Yesus, berbondong-bondong mengikuti Yesus. Orang-orang Farisi, orang-orang hukum Taurat itu. Tetapi mereka mengenal Tuhan itu sebatas apa? Sebatas guru. Karena mereka menyebutkan mereka adalah guru. Tetapi kita orang-orang yang percaya bahwa kita mengenal Yesus, melihat Yesus bukan sebatas guru. Tetapi sebatas apa? Tetapi melihat kepada bahwa Dia adalah Juru Selamat setiap kita, katakan amin. Anda seperti saya bilang tadi bahwa Anda bisa nanti baca di kitab Lukas 15 dan Lukas 15. Kalau kita baca bahwa kata murid itu terakhir kali muncul di kitab para rasul. Dan setelah itu kata murid tidak pernah lagi disebutkan. Jadi kalau nggak apa-apa nanti jemaat Tuhan boleh baca lagi. Kalau saya salah koreksi saya, tapi yang saya tahu dan saya baca bahwa kata murid itu terakhir dibicarakan adalah di kitab para rasul. Mungkin kalau beda, mungkin Alkitab saya yang berbeda gitu ya. Tapi yang saya baca dan yang saya tahu bahwa kata murid itu terakhir itu disebutkan di kitab para rasul. Dan kalau kita baca Rasul Paulus juga di dalam suratnya tidak pernah menyebutkan arti kata murid. Sama-sama kita belajar ya, saya juga belajar, kita boleh sama-sama belajar. Oleh karena itu, Yesus bicara kepada orang-orang Farisi yang mengikuti Dia pada waktu itu. Karena Yesus tahu bahwa mereka mengikuti Yesus hanya mengenal Yesus sebagai guru saja. Ini yang menjadi problem gitu ya. Bukan sebagai Juru Selamat mereka. Saya mau sampaikan bahwa tidak ada yang salah dengan kata murid. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada yang salah dengan kata murid. Tetapi jangan sampai sama seperti orang Farisi, sama seperti orang ahli-ahli Taurat itu menyebut dirinya murid dan melihat Yesus juga sebagai guru, bukan melihat sebagai Juru Selamat yang hidup dalam kehidupannya. Karena ketika kita melihat Tuhan sebagai guru, akan banyak sangat tuntutan yang dituntut dari hidup saudara dan saya. Dan saudara boleh baca di Lukas 14. Mari sama-sama apakah benar atau tidak apa yang saya sampaikan ini. Dengan apa yang saya renungkan, apa yang saya pelajari dari kitab Lukas pasal 14, 25-27. Bahwa banyak orang-orang Farisi atau orang-orang hukum Taurat yang begitu Yesus. Karena apa? Karena mereka melihat Yesus hanya sebatas guru. Yuk sama-sama kita lihat Alkitab kita atau teman-teman boleh baca. Di ayat yang ke-25 dikatakan pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Makanya saya bilang tadi orang-orang itu mengikuti Yesus. Orang-orang Farisi, orang-orang hukum Taurat itu dikatakan tetap mengikuti Yesus. Tetapi yang luar biasa yang kita harus tahu adalah selanjutnya dalam perjalanannya sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku tidak dapat menjadi muridku. Mungkin saudara apakah sepersesi dengan saya, tapi saya mau jelaskan ini bahwa di dalam Alkitab Lukas 14 ayat 25-27, kalau kita boleh baca ini banyak tuntutan yang Tuhan sedang lakukan kepada setiap orang itu. Tapi pertanyaan adalah itu tuntutan kepada siapa? Kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yang tahu Yesus sebatas guru. Oke ya, jadi biar clear di sini adalah ini perkataan Yesus ini adalah kepada orang-orang Farisi pada waktu itu. Perkataan Yesus ini kepada orang-orang ahli Taurat pada waktu itu. Makanya karena mereka melihat Yesus sebatas guru, makanya dikatakan di 26. Makanya ada tuntutan di sini. Karena di dalam kasih karunia tidak ada tuntutan bagi saudara dan saya, amin. Amin. Ini dikatakan jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi kenapa Yesus menyampaikan ini adalah karena mereka melihat
Yesus itu hanya sebatas guru. Makanya dia tuntut orang-orang Farisi itu, orang-orang hukum Taurat itu, apakah mereka bisa gitu. Sebenarnya tujuannya Tuhan adalah bukan saya bilang bahwa ini tidak kita lakukan, tapi yang Tuhan tuntut di situ adalah supaya mindsetnya mereka berbeda, karena Tuhan tahu yang datang pada waktu itu bersama-sama dengan mengikuti Dia itu adalah orang-orang yang mempercayai Yesus sebagai guru saja gitu. Makanya Dia sampaikan ayat ini gitu, bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan itu. Gak mungkin dong Tuhan bilang ya sama kita yang orang percaya, kita yang sudah terima Yesus secara pribadi. Tuhan bilang bahwa tinggalkanlah bapamu, tinggalkanlah ibumu, tinggalkan ini, tinggalkan ini. Enggak seperti itu. Firman Tuhan, Yesus bukan menyuruh kita untuk meninggalkan orang-orang lain. Tetapi Tuhan bilang bahwa setiap kita biar menempatkan Tuhan lebih daripada apapun di dunia ini. Katakan amin. Nah, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dan kita baca di Lukas 15 ayat 1-7 dengan cepat saja karena waktu saya sudah mau habis. Yang pertama, di ayat pertama, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Selanjutnya, yang kelima, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya, dan dengan gembira dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Dan yang ketujuh, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi waktu Yesus makan, jadi perbedaan di Lukas 14 dengan Lukas pasal 15 adalah, di Lukas 14 itu adalah orang-orang Farisi, orang-orang hukum Taurat yang melihat Yesus itu sebatas guru. Makanya Yesus sampaikan itu, perkatakan itu kepada mereka. Tetapi yang luar biasanya kita di Lukas 15 ini adalah kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang melihat kepada Yesus itu bukan hanya sekedar guru, tetapi melihat bahwa Dia adalah juru selamat mereka. Makanya apa, kalau saudara boleh baca ini, karena waktu juga saudara boleh baca ini, Yesus dengan orang-orang pemungut cukai dan orang berdosa sehidangan bersama, satu meja gitu. Satu meja. Jadi bedanya di Lukas 14 dengan Lukas 15, Lukas 14 itu kenapa Yesus tuntut mereka, karena apa? Orang-orang Farisi, orang-orang hukum Taurat itu adalah orang-orang yang melihat Yesus hanya sekedar guru. Clear di sini ya? Dan di Lukas 15 dikatakan bahwa Yesus semeja, Yesus sehidangan, Yesus semakanan dengan orang-orang apa? Orang-orang pemungut cukai, orang-orang berdosa. Siapakah orang-orang pemungut cukai? Siapakah orang-orang berbuat dosa? Itu adalah saudara dan saya. Nah, makanya dikatakan Yesus itu mau sampaikan bahwa biar kamu berdosa, biar kamu orang pemungut cukai, tetapi kamu melihat saya, mindsetmu melihat saya bahwa aku adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang hidup dalam hidupmu. Nah, itu yang mau Tuhan sampaikan kepada orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat di situ gitu. Waktu Yesus makan bersama-sama dengan orang berdosa dan pemungut cukai, Yesus ada kasih tuntutan enggak? Enggak ada. Mereka cuma makan. Kalau saudara baca di kitab 15 itu, Yesus enggak ada kasih tuntutan apapun kepada orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu, yaitu kita. Gitu. Enggak ada di situ tuntutan yang disampaikan kepada mereka. Karena apa? Karena Yesus tahu bahwa orang berdosa itu dan pemungut cukai itu melihat Yesus bukan sebagai guru, tetapi melihat sebagai juru selamat mereka. Jadi kenapa saya sampaikan ini adalah supaya kita, ketika kita menyebut kita mungkin murid, tetapi kita bukan murid yang tahu Tuhan itu sekedarnya saja, tahu Tuhan itu sebagai sebatas guru saja. Tetapi lebih daripada itu, lebih dalam daripada itu, kita tahu kalau kita sebagai seorang murid, kita melihat, pandangan kita melihat bahwa the only one, satu-satunya yang ada dalam hidup kita itu adalah Yesus Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Di dalam pemuritan, ketika kita melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ada penerimaan di situ.
Sama seperti Yesus dan orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang makan sehidangan dengan Yesus. Makanya orang Farisi itu di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa mereka ngomong, ngapain si Yesus itu duduk bersama orang-orang pemungut cukai, orang-orang berdosa. Karena apa? Mereka merasa dirinya paling benar. Karena apa? Mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Padahal Yesus nggak suka dengan mereka karena mereka melihat Yesus hanya sebagai seorang guru gitu. Kalau Anda baca itu semuanya bahwa di dalam ketika Yesus dan orang-orang ketika Yesus dengan orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu sehidangan, nggak ada ngomongin masalah tuntutan di situ. Kalau saudara boleh baca di rumah, nggak ada tuntutan di situ. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang pemungut cukai atau orang-orang berdosa seperti kita yang ada dalam Kristus ini, kita melihat Yesus itu bukan sebagai batas guru, tetapi melihat Yesus sebagai juru selamat kita. Konsep Yesus ialah yang harus kita bawa di dalam konsep Yesus itulah yang harus kita bawa di dalam pemuritan atau home. Tuntutan, Anda boleh baca catat ini, tuntutan tidak menghasilkan pertobatan, tetapi kasih karunia Kristus menghasilkan pertobatan. Makanya orang-orang Farisi itu, orang-orang Taurat itu Tuhan menuntut mereka karena apa? Kenapa dikasihkan dinyatakan Yesus itu? Karena memang mereka nggak bertobat gitu loh. Jadi makanya saya bilang tuntutan tidak menghasilkan pertobatan, tetapi kasih karunia Kristus menghasilkan pertobatan. Dan itulah yang orang-orang pemungut cukai, orang-orang berdosa, kita yang ada di sini, itulah yang kita terima daripada Kristus gitu. Kenapa ada pertobatan? Karena ada konektivitas atau terhubung antara kita dengan orang berdosa dengan Kristus. Jadi kenapa ada pertobatan itu? Karena kita terhubung atau kita connect dengan Yesus yang kita lihat bukan sekedar guru, bukan kita lihat sebagai guru gitu. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini, siang hari ini saya mau sampaikan, tujuan dari pemuritan adalah biar setiap kita mengenal Tuhan di dalam kasih karunia-Nya, sehingga semakin hari kita semakin bertumbuh menjadi serupa dan segambar dengan Kristus dalam pengenalan kita akan Tuhan. Di dalam pemuritan kita harus melihat bahwa kita seorang murid yang melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan melihat Yesus sebagai guru. Jadi saya bukan berkata bahwa saya anti dengan kata murid, saya juga sebutkan saya adalah murid Tuhan. Tetapi biarlah kita menjadi seorang murid itu punya mindset, punya pemikiran bahwa kita melihat Yesus itu bukan sekedarnya saja gitu. Ketika kita ditolong, ketika kita bergumul, doa kita dijawab, baru kita sebut terima kasih Tuhan. Tapi kalau tidak terjadi sesuatu dalam hidup kita, kita gak bilang Tuhan aku bersyukur, aku berterima kasih. Bedanya orang yang melihat, murid yang melihat guru, murid yang melihat Yesus sebagai guru, dengan murid yang melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah ketika mungkin badai boleh ada, apapun boleh ada, kita tetap berkata Tuhan engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup saya. Jadi tidak menyalahkan Tuhan dengan keadaan yang kita sedang alami gitu. Jadi Tuhan mau setiap kita melalui pesan firman ini, saya berdoa biar setiap kita boleh mengalami breakthrough yang benar bahwa kita jangan melihat Yesus atau Juru Selamat itu sekedarnya saja. Mungkin ketika Anda diberkati, ketika sesuatu terjadi seperti apa yang Anda inginkan, kita mengatakan Tuhan engkau baik. Tapi ketika itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita alami, kita nggak sanggup bilang Tuhan Yesus itu baik. Karena kalau kita masih punya pemikiran ini, saya yakin, saya percaya bahwa kita melihat Yesus hanya sekedar guru saja. Bukan melihat Yesus sebagai Tuhan yang mati buat saudara dan saya. Sebagai Tuhan yang hidup di dalam hidup saudara. Yang memberikan yang terbaik dalam hidup setiap kita. Jadi pastikan bagi setiap kita di dalam kesempatan ini, pastikan bahwa di dalam pemuritan yang kita boleh kerjakan, di dalam home yang kita boleh ada. Makanya saya bilang tadi wadah atau tempat atau apapun itu boleh berbeda. Tetapi satu hal yang kita tahu, kita mengerjakannya itu, kita melakukannya itu karena apa? Karena kita menyadari bahwa Yesus telah mengasihi kita. Kita menyadari bahwa Yesus telah mati bagi kita. Dan kita melakukan itu kepada orang lain karena apa? Kita juga adalah hasil daripada yang dikasih oleh Tuhan. Gitu. Pesan untuk kita semua pada pagi hari ini, pada siang hari ini yang ada di dalam pemuritan atau home di gereja ini,
kita harus melakukan konsep pemberitaan yang Yesus teladankan bagi setiap kita, yaitu menerima orang lain apa adanya dan duduk sehidangan bersama-sama dengan orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Jadi di dalam home pastikan setiap kita menerima mereka-mereka, menerima orang-orang yang akan masuk ke dalam home kita. Sama seperti yang dilakukan Yesus, sama seperti yang diteladankan Yesus, duduk sehidangan bersama dengan Yesus. Kalau Anda lihat di situ nggak ada dicatatkan Yesus makan roti, yang lainnya makan cemilan, nggak ada di situ. Jadi itu sama, sehidangan. Artinya apa yang Yesus makan mereka makan. Jadi nggak ada beda gitu. Jadi di dalam home konsepnya seperti itu. Jangan membeda-bedakan. Mau seperti apapun dia, mau seperti sejelek apapun dia, Yesus saja mengerjakan itu. Emang kita siapa kita? Kalau kita sudah dalam Kristus, emang kita nggak berdosa? Emang kita nggak melakukan sesuatu hal? Saudara, saya mau bilang bahwa saya mau jujur depan saudara bahwa walaupun saya berdiri di sini bukan berarti saya nggak berbuat dosa loh. Bukan nggak pernah jatuh loh gitu ya. Jadi itu bagian kita karena kita tahu bahwa kita nggak bisa, bahwa kita pernah mengalami itu. Makanya kita tidak bisa mengukurkan dan menghakimi orang lain atas apa yang dia lakukan. Dan itulah yang harus kita kerjakan di dalam home, di dalam pemuritan. Sehingga apa? Sehingga pemuritan yang Tuhan mau. Sehingga murid-murid yang Tuhan mau itu adalah kita sebagai murid, kita sebagai orang-orang yang ada di dalam komsel jemaat Tuhan. Melihat Yesus itu satu-satunya Tuhan dan juru selamatnya bagi setiap kita. Amin. Pengenalan ini yang terakhir, pengenalan yang benar akan membawa Anda kepada hidup dan tindakan yang benar. Pengenalan yang benar akan membawa Anda semakin hari semakin selaras dengan Kristus. Jadi apa yang saya juga belajar, walaupun saya menyampaikan khotbah di sini, saya juga tidak lepas dari kesalahan, saya juga tidak lepas daripada kekurangan. Saya mau menyampaikan bahwa pengenalan yang benar itu akan membawa Anda semakin hari semakin selaras dengan Kristus. Yang menjadi bagian yang mau saya sampaikan adalah bahwa saya tidak menyampaikan bahwa saudara melakukan ini, melakukan itu, karena saudara sudah tahu jelas apa yang Tuhan mau, apa yang enggak Tuhan mau, gitu ya. Tetapi saya mau menyampaikan di sini adalah sadari bahwa kita semakin selaras dan serupa dengan Kristus itu hanya satu caranya, mengenal Yesus secara pribadi. Yang Tuhan mau bagi setiap kita bukan sebagai tuntutan adalah mengenal Dia lebih daripada apapun. Itu aja yang Tuhan mau dari kita. Jadi nggak ada yang harus begini segala macam. Tuhan itu nggak terlalu ribet. Kita yang terlalu ribet sebenarnya. Kita yang membuat meribetkan segala sesuatu. Jadi pastikan di dalam home, orang-orang yang di dalam home itu mengalami pertumbuhan, makin mengasihi Tuhan. Jadi pemuritan yang ini mungkin untuk saya pribadi juga dan mungkin home leader atau mungkin leader-leader yang ada di gereja ini, ketika mempersiapkan khotbah ini bagi diri saya juga, bukan saya ngomong ini bukan berarti untuk saudara, tetapi yang saya boleh renungkan adalah bahwa biar kiranya di dalam setiap home itu kita mau melihat apakah hidup mereka semakin selaras, dan pemuritan yang berhasil itu adalah ketika orang-orang yang kita pimpin melihat hidupnya semakin hari semakin selaras dengan Kristus. Semakin hari semakin mengasihi Kristus. Itu yang kita sebagai pemimpin-pemimpin di gereja ini yang kita harus lihat sama-sama, kita cross check sama-sama, kita belajar sama-sama apakah orang yang kita pimpin itu adalah orang-orang yang semakin hari semakin mencintai Yesus. Katakan amin. Amin. Mungkin ada satu lagu yang sangat memberkati saya pribadi dengan judul Mengikuti Yesus. Boleh saya undang kita boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Mari dengan segenap hati kita boleh nyatakan pujian ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Mari sama-sama kita renungkan lirik lagu ini, bahwa semuanya oleh karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti
Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mari dari awal kita nyatakan pujian ini bahwa semuanya oleh karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Come on church. Karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Engkau Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kami lepas semua hak kami Tuhan. Dalam setiap hidup kami Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan. Hanya mengiringmu Tuhan, hanya mengikutimu Yesus menjadi kekuatan bagi setiap kami. Anugerah-Mu yang mampukan setiap kami Tuhan Yesus. Dengan kerinduan kita katakan Yesus. Itulah kesukaan hati kami Tuhan. Kami lepas semua hak kami Yesus. Mari kita sembah Tuhan satu dua menit sebelum kita ibadat Tuhan. Karena kekuatan-Mu Tuhan, kami boleh hidup, kami boleh menerima yang terbaik, sebab karena kasih-Mu dalam kami Tuhan. Oh, kami sembah Engkau seumur hidup kami Tuhan, kami meninggikan Engkau seumur hidup kami. Hari ini ambil keputusan, Engkau datang tidak sama lagi ketika Engkau pulang. Hari ini Engkau dipuaskan dengan hadirat Tuhan.
Hari ini Engkau dipuaskan karena Engkau tahu Engkau begitu dikasihi oleh Tuhan. Engkau begitu dicintai oleh Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. You are so very precious. Engkau sangat berharga. Engkau semua berharga di mata Tuhan. Sita karalabata karabasyan karalabarala. Sita karalabata kasandarabarala. Sita karalabata karamasan karalabarala. Sikata kanamahola basan karalabarala. Sita karalabarala. Sita karalabarala. Sita kaya namasan karalabarala. Sita kaya ralabarala. Sita kaya ralabarala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya bahwa Engkau tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Engkau bahkan berkata di dalam kebenaran firman-Mu, Engkau bukan lagi berlari-lari mengejar kami, tetapi Engkau menggendong kami, memegang kami dengan erat dan tangan-Mu yang selalu terbuka bagi setiap kami. Bagian kami Tuhan, biarlah di dalam proses perjalanan pemuritan yang boleh Tuhan percayakan dalam hidup kami boleh melihat bahwa Tuhanlah yang mengerjakannya di dalam kami. Kami melihat Engkau bukan sekedar guru dalam hidup kami. Kami melihat Engkau bukan murid melihat kepada guru, tetapi murid yang melihat kepada satu-satu pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus yang hidup di dalam kami. Tuhan, biarlah kami memastikan diri kami bahwa kami yang sudah menerima kasih-Mu yang tidak terbatas dalam hidup kami juga membagikan itu kepada orang-orang yang Tuhan percayakan, yang masuk di dalam setiap home yang Tuhan percayakan atas setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan sama seperti Engkau yang melakukannya dan bersama-sama dengan orang-orang pemungut cukai itu, dengan orang-orang berdosa itu, demikianlah Tuhan kami melakukan itu di dalam setiap home kami, bahwa tidak ada satu perbedaan pun di dalam kami. Kami sama di hadapan Tuhan, kami sama-sama datang untuk mengenal Engkau secara pribadi, dan setiap kami semakin hari semakin mengalami Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai Tuhan yang begitu mengasihi kami, dan semakin hari kami semakin selaras dan segambar dengan Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berkata ini enggak mudah, kami berkata kami tidak mampu, tetapi satu hal yang kami tahu, di dalam Engkau kami boleh mampu. Di dalam Engkau segala perkara dapat kami tanggung ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita pulang, mari mengangkat tangan kita tinggi-tinggi. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang menyertai engkau, yang memberkati engkau dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang menolong engkau dari dulu, Dia Tuhan yang menolong engkau dari sekarang, dan Dia Tuhan yang menolong engkau sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat kami nyatakan kepada Engkau Tuhan yang hidup di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap kita yang percaya, dengan iman dan dengan kuat kita boleh bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.